Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengerjakan event airdrop dari Optimism musim yang ke-6. Dan ini merupakan retroaktif, jadi kalian membutuhkan modal, which is modal yang perlu kalian persiapkan sekitar 100 hingga 200-an US dollar. Dan itu merupakan modal yang paling minim jika kalian ingin mengerjakan event airdrop Optimism. Dan mengapa gue cukup bullish ataupun optimis, sehingga gue memiliki antusiasme cukup besar untuk mengerjakan event airdrop Optimism di musim yang ke-6. Karena secara histori ataupun track record, reward yang diberikan oleh Project Optimism tidak pernah mengecewakan. Mulai dari musim yang pertama hingga yang terakhir kemarin di musim yang ke-5. Jadi rata-rata cuan yang mengerjakan event airdrop Optimism mulai dari jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah. Jadi itulah salah satu alasan mengapa gue cukup antusias untuk mengerjakan event airdrop Optimism di musim yang ke-6. Dan tentunya ada banyak tugas yang perlu kita selesaikan. Jadi silakan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi pertama kita akan bahas secara project dari Optimism. Jadi kira-kira apa itu Optimism? Optimism merupakan jaringan blockchain layer 2 yang memperluas Ethereum dengan teknologi optimistic rollup. Dan Optimism juga memiliki tujuan untuk mengatasi masalah scalability Ethereum dengan mengurangi jumlah dan juga waktu transaksi. Dan Optimism juga memiliki poin-poin utama ataupun fitur utama dengan menggunakan teknologi optimistic rollup. Di poin yang pertama, Optimism akan memanfaatkan keamanan Ethereum namun dengan biaya yang jauh lebih murah dan jauh lebih cepat. Kemudian di poin yang kedua, Optimism menggunakan optimistic rollup untuk pendekatan dalam mengeksekusi transaksi luar rantai. Kemudian di poin berikutnya, Optimism juga dipimpin oleh Optimism Foundation yang merupakan sebuah organisasi nirlaba. Kemudian di poin yang terakhir, setelah kalian memegang ataupun mendapatkan token OP yang merupakan native token dari Project Optimism, tentunya bisa kalian pergunakan seperti melakukan staking, menyediakan likuiditas, atau bisa kalian juga gunakan sebagai mendelegasikan ke dalam validator. Kemudian di halaman situs web resmi community.optimism.io, dia juga mengucapkan selamat datang kepada para Optimism Collective. Bahwa Optimism Collective merupakan sekelompok perusahaan, komunitas, dan juga warga yang bekerja sama untuk menghargai barang publik dan menggunakan masa depan yang berkelanjutan bagi Ethereum. Dan Optimism Collective juga memiliki sebuah visi dalam yayasan tentang bagaimana kolektif akan bekerja sama untuk membangun superchain. Dan di sini juga ada beberapa poin penting mengenai pengertian dalam superchain. Jadi visi dalam produk superchain bahwa yayasan untuk superchain menguraikan karakteristik inti produk yang dibangun bersama oleh seluruh Optimism Collective. Jadi untuk di poin yang pertama, standarisasi rantai yang memungkinkan decentralized dan juga komposabilitas dalam skala besar. Kemudian di poin yang kedua, superchain dimulai sebagai 15 hingga 50 rantai yang terasa seperti satu dan akan terus meningkat hingga lebih dari 1000 rantai. Kemudian di poin berikutnya, governance akan melindungi keamanan superchain. Dan di poin yang terakhir, governance ataupun tata kelola akan menciptakan roda penggerak pertumbuhan dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Jadi lebih kurangnya seperti itulah mengenai definisi dalam ucapan selamat datang kepada para kolektif Optimism dan juga visi dari produk superchain. Kemudian kita akan lihat secara total funding yang diterima oleh Project Optimism. Ternyata Optimism berhasil mendapatkan pendanaan sekitar 357,50 jutaan US dollar. Dan tentu ini merupakan total funding yang sangat besar. Yang dimana dari sekian banyaknya ventures capital yang memberikan pendanaan kepada Project Optimism, di antaranya seperti A16 Jet Crypto, Dragonplay, Polychain Capital, dan juga Paradigm. Jadi itulah beberapa nama besar dari sekian banyaknya ventures capital yang memberikan pendanaan terhadap Project Optimism. Dan dalam pengumuman terbaru kemarin bahwa ada total 10 jutaan token OP yang telah berhasil didistribusikan kepada 54 ribuan wallet ataupun partisipan di musim airdrop yang kelima. Dan saat ini masih tersisa sekitar 550 jutaan token OP yang akan segera didistribusikan dalam event airdrop mendatang. Jadi total OP yang dialokasikan masih cukup banyak, yang artinya kita bisa continuation untuk mengerjakan event airdrop dan juga tugas-tugas dalam Project Optimism. Jadi inilah salah satu alasan utama mengapa gua memiliki antusiasme cukup besar untuk menggarap ataupun mengerjakan event airdrop dari Project Optimism. Dan dalam sebuah pengumuman untuk event airdrop di musim yang ke-6 Optimism ini telah dimulai sejak tanggal 27 Juni hingga tanggal 11 Desember mendatang.
Artinya kita masih memiliki waktu ataupun peluang untuk mengerjakan dan juga menyelesaikan semua tugas agar kita eligible dalam event airdrop optimism di musim yang ke-6. Dan salah satu poin penting apabila kalian ingin mengerjakan dan juga eligible dalam event airdrop optimism season yang ke-6 ini, kalian wajib untuk mendelegasikan token OP. Jadi itu merupakan syarat wajib apabila kalian ingin mengerjakan event airdrop optimism. Dan tugas event airdrop optimism di musim yang ke-6 ternyata lebih didominasi untuk menyelesaikan dan juga mengerjakan di dalam platform Layer 3. Kemudian bagaimana langkah demi langkah apabila kita ingin mengerjakan ataupun menggarap event airdrop optimism di musim yang ke-6. Jadi tugas yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan bridge dari jaringan Ethereum mainnet ke dalam jaringan optimism. Dan kalian bisa melakukan bridge di dalam platform resmi superbridge.application. Karena ini merupakan salah satu platform resmi dari Optimism Superchain. Dan dalam melakukan bridge ini, tidak ada batasan minimum ataupun maksimum. Karena yang dihitung bukan berdasarkan jumlah aset yang kalian bridge, tetapi berapa banyak kalian melakukan transaksi bridge dari jaringan Ethereum mainnet ke dalam jaringan Optimism. Dan sebelum kalian melakukan eksekusi untuk menjembatani dari jaringan Ethereum mainnet ke dalam jaringan Optimism, kalian wajib untuk mengecek kira-kira berapa biaya transaksi bridge di dalam jaringan Ethereum mainnet. Jadi kalian bisa mengecek di dalam website etherscan.io gas tracker. Dan sangat kebetulan untuk saat ini, satu kali kita melakukan transaksi bridge hanya dikenakan biaya sekitar $2,66 hingga $2,69. Karena GWay rata-rata saat ini hanya di bawah 10 GWay. Jadi gua harap kalian perlu memastikan untuk biaya transaksi sebelum kalian melakukan eksekusi. Oke, jadi kita akan langsung eksekusi untuk melakukan bridge dari jaringan Ethereum mainnet ke dalam jaringan Optimism. Jadi pertama kita connect wallet. Di sini gua akan mengoneksikan menggunakan fitur Wallet Connect. Kemudian kita masukkan nominal, kira-kira berapa jumlah koin Ethereum yang akan kalian bridge. Namun gua akan melakukan bridge sekitar 0,013 koin Ethereum atau setara dengan $34. Berikutnya kita klik tinjau jembatan. Kemudian lanjutkan. Jadi di sini kita akan centang semuanya. Nah, ternyata dalam melakukan bridge ini kita akan dikenakan biaya sekitar $5,6. Jadi sekalipun GWay-nya sedang rendah, at least di bawah 10 GWay, tetapi semua itu bergantung kepada kebijakan dalam sebuah platform. Dan salah satunya dari platform Superbridge ini, kita akan dikenakan biaya lebih dari $5. Oke, kemudian kita mulai. Kemudian kita confirm per wallet. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan transaksi bridge dari jaringan Ethereum mainnet ke dalam jaringan Optimism. Berikutnya kita akan menyelesaikan tugas yang kedua, yang dimana kita harus mendelegasikan token Optimism ke dalam validator. Jadi silahkan kalian masuk ke dalam website resmi vote.optimism.io, atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan dalam melakukan delegate ini tentunya tidak ada sistem referral. Jadi pertama, kita akan mengoneksikan dengan wallet yang kita gunakan. Kita klik connect wallet. Kemudian silakan kalian pilih kira-kira wallet apa yang kalian gunakan. Di sini gua akan mengoneksikan melalui fitur dari Wallet Connect. Dan setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, berikutnya silakan kalian gulir ke dalam fitur Pod. Nah, jadi di dalam halaman fitur Pod ini, kalian bisa mendelegasikan token OP kalian ke dalam validator. Dan tentunya, kalian wajib memiliki token OP di dalam wallet yang kalian gunakan. Apabila kalian belum memiliki token OP, silahkan kalian melakukan pembelian baik di dalam bursa Binance, Bitget, ataupun kalian bisa melakukan swap di berbagai DApps manapun. Dan di sini gue anggap kalian sudah memiliki token OP di dalam wallet kalian. Berikutnya kita akan pilih untuk mendelegasikan token OP. Di sini gue akan pilih validator yang bernama Olympio. Jadi kita klik delegate. Dan di sini gue memiliki sekitar 104,8 token OP. Dan gue akan mendelegasikan ke dalam validator Olympio. Jadi kita klik delegate. Kemudian kita confirm per wallet. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk mendelegasikan token OP ke dalam validator.
Kemudian kita close. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa gua sudah berhasil melakukan delegate sekitar 104,8 token OP pada tanggal 20 bulan 10 tahun 2024. Dan dengan kita melakukan delegasi ke dalam validator bukan hanya untuk menjadikan syarat eligible dalam event airdrop optimism di musim yang ke-6, tetapi kita juga tentunya akan mendapatkan yield ataupun reward dengan sekian banyaknya token yang kita delegasikan. Kemudian untuk tugas berikutnya, silakan kalian melakukan transaksi dari setiap project ataupun dApps yang ada di dalam ekosistem Superchain. Kalian bisa melakukan transaksi di dalam platform RubyScore, Bebop, Meme Coin Generator, TLX, Fractal Vision, Symbiosis, Dia, Mobius Network, Bit Network, dan juga beberapa dApps lainnya. Namun salah satu dApps yang sering gua gunakan adalah platform Wuvi, Uniswap, dan juga Retrobit. Karena saat ini beberapa platform yang sering gua gunakan adalah platform yang masih early dan memiliki potensi untuk memberikan airdrop. Jadi silahkan kalian cari beberapa platform ataupun dApps yang memiliki potensi untuk mendapatkan airdrop. Jadi selain kita berfokus untuk mengerjakan event airdrop dari Optimism musim ke-6, tetapi kita juga memiliki potensi untuk mendapatkan airdrop dari project yang lain. Dan dalam tugas ini, gua tidak akan memberikan contoh karena mungkin dalam melakukan transaksi di dalam beberapa dApps sama seperti kalian melakukan transaksi di dalam dApps yang saat ini sering kalian gunakan. Jadi intinya silahkan kalian sering-seringlah untuk melakukan interaksi ataupun transaksi dari beberapa dApps yang ada di dalam ekosistem Superchain. Kemudian untuk tugas berikutnya, silahkan kalian selesaikan tugas dari sekian banyaknya tugas yang tersedia di dalam platform Layer 3. Jadi lebih kurangnya ada sekitar 50 hingga 70-an tugas yang harus kalian selesaikan. Semakin kalian banyak menyelesaikan tugas di dalam platform Layer 3, maka semakin besar potensi kalian untuk eligible dalam event airdrop Optimism. Dan pastinya, sebelum kalian mengerjakan tugas-tugas berikut, kalian wajib mengoneksikan ataupun meng-create account di dalam platform Layer 3. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan setelah kalian meng-create account ataupun mengoneksikan dengan wallet kalian, silakan kalian selesaikan dari semua tugas yang bisa kalian selesaikan. Jadi di sini gua akan berikan contoh untuk menyelesaikan dari salah satu tugas yang tersedia di dalam platform Layer 3. Jadi semisal gua akan menyelesaikan tugas Super Bridge, jadi kita klik halaman tugas. Dan di dalam halaman tugas ini, kalian wajib untuk melakukan bridge dari jaringan Ethereum Mainnet ke dalam jaringan Optimism. Dan berhubung gua sudah menyelesaikan tugas ini, jadi gua hanya perlu melakukan verify. Jadi kita klik verify. Kemudian untuk tugas yang kedua, kita wajib melakukan transaksi di dalam jaringan Optimism Mainnet. Jadi kita klik bagian Open Layer. Kemudian kita connect wallet. Dan setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, jangan lupa untuk merubah jaringan. Karena saat ini tugas yang perlu kita selesaikan untuk melakukan transaksi di dalam jaringan Optimism Mainnet. Jadi kita akan rubah jaringannya ke dalam jaringan OP Mainnet. Kemudian kita masukkan nominal, kira-kira berapa jumlah aset yang akan kita transaksikan. Nah, jadi di sini gua akan melakukan swap sekitar 0,0004 koin Ethereum atau setara dengan 1 US dollar. Jadi kita tidak perlu melakukan swap yang besar, yang penting kita melakukan transaksi. Jadi kita klik review routed, kemudian confirm trade. Kemudian silahkan kalian confirm for wallet. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan transaksi swap di dalam platform resmi Layer 3. Berikutnya kita akan balik ke halaman tugas untuk melakukan verify. Oke, kemudian kita claim reward. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk menyelesaikan tugas Layer 3. Jadi lebih kurangnya seperti itu cara menyelesaikan tugas di dalam platform Layer 3. Dan silakan kalian selesaikan satu persatu dari setiap tugas yang sudah tersedia. Kemudian untuk tugas yang terakhir, kalian wajib melakukan create NFT ataupun membuat NFT di dalam platform Zora. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan untuk langkah yang pertama, silahkan kalian klik profile. Kemudian kalian klik login. Kemudian kita koneksikan dengan wallet yang kita gunakan. Dan setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, berikutnya silahkan kalian klik switch network
untuk merubah jaringan ke dalam jaringan OP Mainnet. Dan cara untuk membuat NFT di dalam platform Zora, silahkan kalian klik bagian panah ke bawah, kemudian kalian klik Create Collection. Di sini kalian bisa menuliskan untuk detail, description, dan juga kalian upload file seperti gambar PNG. Semisal gua akan membuatkan titel CSTR. Kemudian untuk description-nya, gua akan isikan optimistic rollup. Kemudian kita upload file. Setelah kalian menginput detail, description, dan juga upload file, berikutnya silahkan kalian tentukan network ataupun jaringan. Kira-kira kalian akan melakukan minting NFT di dalam jaringan yang mana? Apakah jaringan Zora, Optimism, Base, dan lain sebagainya? Jadi cara mengubah jaringan silahkan kalian klik panah ke bawah. Di sini gua akan meminting menggunakan jaringan OP Mainnet. Kita klik OP Mainnet. Kemudian kita save. Nah, jadi sepertinya pada saat kita mau melakukan create NFT, ternyata ada kejanggalan ataupun kesalahan sehingga kita tidak mampu untuk melakukan konfirmasi. Oke, kita tolak. Dan mungkin gue akan mencoba kembali dalam beberapa menit ke depan. Yang terpenting kalian sudah memiliki gambaran bagaimana cara membuat NFT di dalam platform Zora. Oke, mungkin lebih kurangnya seperti itu, langkah demi langkah, cara mengerjakan event airdrop Optimism di season yang ke-6. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.